Halo para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di Dance di Sekonyong-Konyong Official. Kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita film penculikan yang berjudul dengan Hunting Emma. Baik, agar tidak lama-lama kita putar dulu intronya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang guru cantik yang bernama Emma. Ini rarainya, yang mana si Emma ini berprofesi sebagai seekor guru di sebuah sekolah di Afrika Selatan. Hari itu merupakan hari terakhir bagi Emma mengajar sebelum menjelang libur sekolah. Di sini Emma berniat untuk berlibur sendiri ke rumah ayahnya yang berada di luar kota. Oleh karena ternyata pada saat ini memang ia sendiri sedang galau setelah bertengkar dengan pacarnya tadi malam. Saat ia akan keluar, tiba-tiba ada seorang penjaga loker yang memberitahu Emma kalau sepupunya menitipkan alat camping untuk dibawa Emma ke rumah ayahnya. Ga jij staaproute doen? Nee, slaap. Singkat cerita, ia pun pergi dengan sebuah mobil menuju rumah ayahnya untuk menghabiskan masa liburan di sana. Emma pun kemudian menghubungi ayahnya untuk memberitahu jika ia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Ia pun kemudian menceritakan sasakala jika ia dan pacarnya sempat terlibat suatu pertengkaran kecil yang membuat sang ayah mengatakan apakah dirinya perlu menghajar pacarnya. Yang mana kita akan dibuat terkejut ketika mengetahui fakta jika ayahnya merupakan seorang veteran pasukan khusus. Emma pun berusaha menenangkan si ayah dengan mengatakan jika ayahnya tidak perlu khawatir dengan hubungan mereka sejauh ini. Di sisi lain ada sekelompok orang yang sedang menyelundupkan barang haram ke dalam sebuah mobil. Kelompok itu pun dipimpin oleh seseorang yang sebut saja si Bosman. Ini bebenguknya. Ternyata si Bosman dan anak buahnya berniat membawa barang haram itu menuju perbatasan Afrika Selatan. Setelah bersiap, mereka pun kemudian berangkat menggunakan dua mobil. Di dalam perjalanan, keponakan Bosman yang bernama Pete, ini bebenguknya, terlihat ketakutan atau sawan karena baru hari ini Pete bergabung bersama kelompok Bosman. Mengetahui keponakannya sangat panik, Bosman pun mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Kembali kepada Emma yang tiba-tiba mendapatkan pesan dari pacarnya, jika pacarnya yang mengatakan kalau ia masih sangat mencintai Emma dan ingin bergadabaria. Sesuai arahan sang sutradara, melihat sang pesan tersebut, Emma yang juga masih sayang pun kepada pacarnya itu pun terpaksa turun dari mobil hanya untuk membalas pesan dari pacarnya tersebut. Diketahui mereka bertengkar karena Emma tidak sengaja melihat pacarnya itu memukuli seseorang yang menurut saya itu cukup wajar jika seorang laki-laki terlibat sebuah pertengkaran, ya kan? Emma yang sangat tidak suka dengan kekerasan tentu sangat marah dan kecewa terhadap pacarnya tersebut. Namun si pacar mengatakan kalau ia hanya membela diri saja dan terpaksa memukul orang tersebut. Di sisi lain, Pete yang sedang menyetir tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh Inspektur Ladusing. Pete yang tidak bisa menyembunyikan ketakutannya, ia sangat gugup ketika diminta mengeluarkan SIM-nya. Hal tersebut pun tentu membuat sang Inspektur Ladusing itu curiga dan ingin mengeceknya ke dalam mobil. Anak buah Bosman yang berada di mobil satunya lagi, mereka pun berusaha mengalihkan Inspektur Ladusing itu dengan pura-pura menanyakan arah jalan. Namun sang Inspektur Ladusing masih tetap kekeh untuk mengecek mobil tersebut. Pada akhirnya mereka pun saling menodongkan pistol. Si sang Inspektur Ladusing yang merasa terpojok akhirnya menyerah dan meminta kelompok Bosman untuk bersedia melepaskannya. Dan ia juga berjanji tidak akan mengatakan apapun perihal kejadian ini. Ons sal almal diep asem. Asseblief, ek sweer ek sal nie 'n woord sê nie. Namun tentu Bosman yang berpikir lain, ia pun kemudian sekonyong-konyong menyuruh anak buahnya untuk melumpuhkan sang Inspektur Ladusing tersebut. Kemudian mereka pun membawanya ke lokasi yang cukup sepi. Lagi-lagi sesuai arahan sutradara, si Emma juga ternyata melewati arah jalan yang sama. Namun sayangnya nasi telah menjadi para bayam. Saat Emma berada dekat di lokasi kelompok Bosman, mobilnya tiba-tiba mogok. Emma pun berusaha menghubungi ayahnya, namun lokasi itu tidak ada sinyal. Kembali ke kelompok si Bosman yang ternyata mereka berniat menghabisi sang inspektur yang suka nilang ini. Bosman pun menyuruh Pete untuk mengeksekusinya. Namun Pete yang tidak tahu caranya menembak, ia pun disuruh oleh Bosman untuk menembak batu terlebih dahulu untuk sekedar berlatih. Oké, skiet. Skiet uitklip.
Ternyata tembakan itu terdengar oleh Emma. Emma yang menyangka kalau tembakan tersebut berasal dari seorang yang sedang berburu, ia pun langsung mengambil botol untuk meminta air kepada mereka. Air tersebut akan digunakannya untuk mengisi radiator mobilnya yang sedang kosong. Kembali ke kelompok si Bosman, ada salah satu anak buahnya yang tidak setuju jika sang inspektur itu harus dihabisi, namun Bosman nampak tidak menghiraukannya dan tetap akan menghabisinya. Ia pun menyuruh Pete untuk segera mengeksekusinya sang inspektur Ladusing tersebut. Di saat yang sama, ternyata si Emma telah sampai di sana, yang mana ia sendiri melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika sang inspektur Ladusing itu dihabisi. Hal tersebut tentu membuatnya tidak sengaja menjatuhkan botol yang ia bawa. Karena suara pecahan botol itu, kelompok Bosman menyadari kehadiran Emma dan Emma pun kemudian dikejar oleh mereka. Namun sayangnya Emma yang berusaha kabur berhasil ditangkap oleh mereka. Ia pun dibawa menghadap Bosman. Di sini mereka berencana untuk menggadabahnya sebelum akhirnya dieksekusi. Ek eet eerste. Meneer. Gaan nou met skiet ook. Namun tanpa disadari ternyata si inspektur Ladusing masih hidup dan diam-diam berusaha masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Perhatian mereka pun kemudian teralihkan dengan si inspektur yang sudah berhasil kabur dengan mobilnya. Semua anak buah Bosman pun berusaha mengajarnya, namun nampaknya mereka tidak mampu. Di sisi lain, Bosman dengan skill PUBG-nya dengan santai menembaki si inspektur dari jarak jauh hingga pada akhirnya ia benar-benar tewas. Scene kembali berpindah saat Emma berusaha melepaskan borgol dengan skill militer yang dimilikinya. Setelah berhasil, Emma pergi ke arah mobilnya untuk mengambil perlengkapan camping milik sepupunya. Salah satu anak buah Bosman yang tadi ditugaskan menjaga Emma baru sadar kalau Emma telah melarikan diri dari sana. Si Bosman pun sangat marah setelah tahu mangsanya telah melarikan diri dari sana, karena Emma adalah satu-satunya saksi hidup yang mengetahui kejahatan mereka. Saat itu juga mereka pun langsung berusaha mencari Emma di gurun yang luas. Emma sendiri terlihat sedang bersembunyi di balik batu dengan perasaan syok atau kaget atau rewas dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Kemudian Emma mengambil teropong, sebilah pisau, dan serbuk pembersih air minum untuk memulai kegiatan survivalnya. Di sisi lain, sang ayah Emma yang mulai cemas karena seharusnya Emma sudah sampai ke rumah. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Emma namun tidak tersambung. Kembali ke kelompok Bosman, ada salah satu anak buahnya yang menemukan identitas Emma di dalam mobilnya yang rusak. Orang tersebut pun langsung mengabarkan kepada yang lain melalui radio HT. Di sini Pete mengatakan kepada Bosman kalau ia bisa melacak Emma melalui jejak kakinya. Hal tersebut dikarenakan Pete adalah mantan penjaga hutan Gunung Burangrang. Bosman, Wat? Je weet moest ik het paar jobs probeer. Setelah semuanya terkumpul, mereka mulai mencari Emma melalui jejak kaki yang ditinggalkannya, hingga salah satu dari mereka sengaja menghapus jejak agar tidak ada orang lain yang menyusulnya. Singkat cerita, komplotan Bosman sudah sampai di bebatuan tempat Emma berada di sana. Beruntung saat itu Emma sudah tidak ada lagi di sana. Ternyata Emma sedang memantau pergerakan mereka melalui teropong yang dibawanya. Di sini Emma mulai sadar jika kelompok Bosman melacaknya melalui jejak kaki. Saat itu juga Emma berusaha mengelabui mereka dengan membuat jejak kaki yang palsu. Ternyata hal tersebut membuat Pete si pengocok handal kebingungan, yang pada akhirnya kelompok Bosman pun memutuskan untuk berpencar dan mencari Emma ke berbagai arah. Di balik itu ada seorang pengendara yang tidak sengaja melihat mobil Emma di pinggir jalan. Orang tersebut kebetulan adalah sahabat ayahnya si Emma. Ia pun sempat memanggil-manggil nama Emma namun tidak ada jawaban. Emma! Emma! Kemudian orang itu pun pergi ke tempat yang ada sinyal untuk menghubungi ayah Emma. Mendengar kabar tersebut, ayah Emma pun langsung memutuskan untuk datang ke sana. Emma sendiri saat ini berhasil menemukan sebuah air, namun Emma yang yakin kalau air tersebut sudah terkontaminasi, ia berusaha mensterilkannya dulu ke dalam sebuah botol. Tak lama kemudian anak buah Bosman pun yang bernama Samsul dan Ujang. Pada saat itu si Samsul hendak mengabari yang lain, namun Ujang yang berjiwa mesum pun malah melarangnya. Ia ternyata berencana untuk menggadabahnya sebelum melaporkannya kepada yang lain. Wat maak hier jou? Jy dink dis gaan afsoen toe en ek gaan 'n bietjie met haar speel. Di balik itu, ayah Emma telah sampai ke dekat mobil yang ditinggalkan Emma. Saat memeriksa ke area sekitar, si ayah sadar kalau ada seseorang yang telah menghapus jejak kakinya.
Ayah Emma dan sahabatnya berusaha mencari petunjuk di tempat lain hingga pada akhirnya si ayah dapat menyimpulkan kalau ada 4 atau 5 atau 6 atau 7, 8, 9 dan lainnya lah yang sedang memburu Emma. Mendengar hal tersebut pun sahabat ayahnya langsung menyarankannya untuk segera meminta bantuan Inspektur Ladusing. Namun ayah Emma yang mengatakan percuma saja melapor polisi karena mereka tidak akan membantu jika kasusnya tidak masuk TV. Maaf. Dijemput saya. Gimana sekarang? Ayah Emma memang telah percaya dengan skill survival anaknya karena memang dari kecil ia telah dilatih skill bertahan hidup ala militer oleh ayahnya. Karena Emma sudah sangat mahir dan tahu bagaimana caranya bertahan hidup, namun diketahui ia memiliki kelemahan yaitu dalam hal menembak yang cukup buruk. Kembali ke si mesum Samsul yang mana saat itu ia pun menodongkan pistol ke arah Emma. Emma pun memohon kepada si Samsul untuk mau melepaskannya karena ia sangat tidak suka dengan kekerasan. Nee, skarreboom. Huh? Is 'n bietjie van 'n fight opsit nie, hè? Mendengar hal tersebut tentu si mesum tertawa. Ia masih menganggap jika Emma adalah wanita yang cukup lemah. Pada akhirnya dengan terpaksa Emma pun menghabisi si Samsul dengan pisau yang dibawanya. Boski. Where? Di balik itu Jajang yang sudah menunggu cukup lama, ia pun mencoba memanggil si Samsul namun tidak ada jawaban. Bula. Pada akhirnya ia pun melaporkan kepada yang lain jika Emma sudah ditemukan. Hal itu pula terdengar juga oleh Emma melalui radio HT milik almarhum si Samsul. Emma pun langsung mengambil radio serta pistol milik si Samsul lalu bergegas pergi dari sana. Si Jajang yang sempat melihat Emma kabur, ia pun langsung mendekati ke lokasi tersebut hingga akhirnya ia menemukan si Samsul yang baru saja dihabisi oleh Emma. Ia pun memanggil yang lain untuk segera mencepat untuk menghampirinya. Namun tak lama kemudian Emma menghubungi mereka melalui radio HT milik si Samsul dan di sini Emma menantang mereka semua untuk segera menangkapnya. Dan apabila mereka tidak berhasil dalam waktu 2 jam, maka ia akan menghubungi Inspektur Ladusing untuk melaporkannya mereka melalui radio HT yang kini berada di tangannya. Jij met mij is fun, bitch. Tak lama datanglah Bosman dan yang lain ke tempat si jasad si Samsul. Mereka yang kehausan pun kemudian tanpa pikir panjang meminum air yang ada di sana kecuali si Bosman. Setelah itu mereka kembali bergegas mengejar si Emma. Di sisi lain si Jajang yang sudah sampai lebih dulu ke dekat bebatuan berusaha mencari Emma di bawah bebatuan tersebut. Namun tiba-tiba ya, ia pun dilempar batu oleh Emma dari atas yang menyebabkan ia tewas pada saat itu juga. Setelah itu Emma memantau mereka melalui teropong hingga di suatu kesempatan Bosman pun menemukan Emma dan langsung menembaknya. Namun skill PUBG-nya yang hanya KD01, Emma pun berhasil lolos dari tembakan tersebut. Sementara Pete yang dari tadi sempat minum air yang sudah terkombinasi, ia pun sekarang mulai melemah. Hingga Pete melihat Emma yang sedang berusaha masuk ke dalam rumah-rumah kosong yang ada di sana. Saat itu juga Bosman kembali menembak Emma dari jauh, namun lagi-lagi ia pun meleset. Bosman pun menyuruh ketiga anak buahnya untuk mengepung rumah kosong tersebut, sementara dirinya akan membidiknya dari kejauhan. Emma sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke salah satu rumah kosong, namun di sisi lain ayah Emma ternyata sudah kembali pulang ke rumahnya karena ia yakin Emma mampu mengatasi masalahnya sendirian. Sementara ketika anak buah Bosman yang sudah mendekat memutuskan untuk berpencar ke setiap rumah kosong, hingga di suatu kesempatan Emma pun berhasil menghabisi satu anak buah Bosman. Bosman yang melihat Pete hanya duduk langsung menyuruhnya untuk segera masuk mencari Emma. Namun saat Pete masuk, Emma pun berhasil untuk memojokkannya. Di sini Pete pun memohon kepada Emma untuk mau melepaskannya dan berjanji tidak akan mengejar Emma lagi. Emma yang merasa kasihan pada akhirnya mau melepaskan Pete. Namun saat Pete keluar, ia malah berteriak sambil mengatakan jika Emma ada di dalam. Yang mana hal tersebut pun membuat Emma murka dan langsung menusuknya. Setelah itu Emma masuk ke rumah kosong lainnya dan ternyata di sana ada satu anak buah Bosman. Ia yang menyadari Emma telah masuk langsung mengecilkan suara radionya lalu bersiap untuk menangkapnya. Hal tersebut ternyata membuat Bosman bertanya-tanya kenapa tidak ada satu anak buahnya yang menjawab, dan alhasil Bosman pun memutuskan untuk turun ke bawah.
Sementara satu anak buah Bosman yang tersisa pada akhirnya berpapasan dengan Emma hingga terjadi baku hantam antara mereka. Yang pada akhirnya, kini anak buah Bosman pun telah binasa. Setelah selesai, Emma pun keluar dan ternyata Bosman sudah berada di sana sambil menodongkan senjata snipernya. Bosman yang masih meremehkan Emma pun kemudian menantang Emma untuk beradu tembak ala cowboy seperti pada umumnya. Emma yang sempat khawatir karena ia sangat lemah dalam hal menembak seperti penjelasan sang ayah sebelumnya. Namun untuk pertama kalinya, Emma berhasil menembak dengan cepat, tepat, tanggap, dan lain sebagainya sampai Bosman pun berpulang ke rahmatullah. Singkat cerita, walaupun Emma sempat tertembak di bagian bahunya, ia ternyata masih ditang tayungan ku Gusti Allah hingga kuat berjalan pulang menuju ke rumah ayahnya. Saat Emma berpelukan dengan si ayah, ia mengatakan kalau hari ini ia baru saja latihan menembak. Akhir film, saat Emma sudah berada di rumah sakit, ia kembali menghubungi pacarnya untuk meminta maaf. Ia yang sebelumnya sangat tidak suka dengan kekerasan, sekarang sadar kalau kekerasan kadang perlu dilakukan ketika dalam keadaan yang terdesak. Dan film pun tamat.